Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatur Rahman Saninur, Prodi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan artikel yang telah saya buat yang berjudul Estimasi Produksi Padi di Kecamatan Sumber Pucung menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelumnya, saya sampaikan ini adalah merupakan suatu proyek dari tugas mata kuliah penelitian matematika yang diempu oleh Ibu Sapti Wahyuningsih pada Desember 2022. Langsung saja pada topik. Jadi, judulnya adalah Estimasi Produksi Padi di Kecamatan Sumber Pucung. Sebelumnya perlu saya sampaikan mengapa saya mengambil judul ini. Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hasil produksi padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, begitu juga dengan Provinsi Jawa Timur. Berangkat dari hal itu, saya mencoba menganalisis suatu estimasi produksi padi di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur, yaitu Sumber Pucung, terutama di bagian Gabah Kering Gilingnya. Jadi, Kecamatan Sumber Pucung merupakan salah satu pusat penanaman padi di Kabupaten Malang. Sebagai pusat penanaman padi, sudah seharusnya kecamatan ini tuh memproduksi padi yang at least dia stabil atau bisa juga menaik, tidak menurun. Namun, dari hasil data di Badan Pusat Statistik diketahui bahwa pada gabah kering giling di bulan Agustus 2021 itu mengalami kenaikan, namun pada September 2021 itu mengalami penurunan. Bisa dilihat datanya seperti ini. Pada Agustus 2021 itu dia mengalami kenaikan 27,73 ribu ton. Namun pada September 2021 itu mengalami penurunan sebesar 13,28 ribu ton. Itu merupakan suatu angka yang besar ya, suatu penurunan yang besar. Maka dari itu, berangkat dari hal itu, saya mencoba menganalisis atau mengestimasi untuk produksi padi, sehingga nantinya harapannya ke depannya itu bisa stabil ataupun menaik. Di artikel ini juga tidak hanya dijelaskan terkait analisis regresi linear berganda, tapi juga estimasi untuk menjawab persoalan tadi, bagaimana untuk mengestimasi produksi padi di Kecamatan Sumber Pucung. Ya, jadi Provinsi Jawa Timur itu mempunyai potensi besar dalam subsektor pertanian, khususnya di padi, dari aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusianya, petani untuk jumlah petani sendiri di Provinsi Jawa Timur itu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 itu sebanyak 6.290.107 penduduk bekerja sebagai petani. Dan Kabupaten Malang sendiri itu menduduki peringkat kedua seprovinsi setelah Jember, dengan kabupaten yang bekerja di bidang sektor pertanian itu terbanyak, ya ini sekitar 391.383 orang. Nah, Kabupaten Malang itu merupakan pemasok padi dari beberapa kecamatan besar, salah satunya adalah Sumber Pucung. Berdasarkan dari BPS Kabupaten Malang tahun 2019, Sumber Pucung itu merupakan salah satu pusat penanaman padi di Kabupaten Malang dengan luas area
irigasi mencapai 1.692 hektar, dan sumber pucung ini mampu memproduksi sekitar 17.420 ton gabah kering giling per tahun sejak tahun 2013, dan sekitar 10.428 ton beras per tahun sejak tahun 2015. Sebagai pusat penanaman padi, sudah seharusnya sumber pucung ini hasil produksinya itu menaik ataupun setidaknya stabil. Namun seperti yang sudah saya singgung di awal, pada Agustus 2021 dia mengalami penaikan 27,73 ribu ton. Namun pada September, dalam waktu yang berdekatan, itu drastis turunnya menjadi 13,28 ribu ton. Nah, ini kan angka yang cukup besar ya. Jadi perlu diadakan suatu estimasi sehingga nantinya hasil-hasil produksi di masa yang akan datang itu tetap stabil ataupun menaik. Berangkat dari hal itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil produksi padi ini menjadi menaik ataupun menurun. Yang pertama ada luas panen, curah hujan, dan suhu udara, sehingga ditakutkan nantinya akan membuat hasil produksi itu menurun secara terus-menerus. Jadi dilakukanlah suatu estimasi. Sebelumnya, pada penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan estimasi dengan metode lain seperti fusi dan jaringan serap tiruan. Namun pada penelitian sebelumnya telah dilakukan perbandingan untuk peramalan jumlah produksi antara regresi linear berganda dengan fusi. Itu artikel oleh Wati, Sebayang, dan Sitepu pada tahun 2013, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai rata-rata kesalahan relatif regresi linear berganda itu sebesar 9,383%, lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata kesalahan relatif fusi sebesar 20,748%. Selanjutnya ada penelitian yang ditulis artikel oleh Nurma Haldin pada tahun 2014 untuk membandingkan algoritma particle swarm optimization pada jaringan serap tiruan dengan regresi linear berganda untuk memperkirakan cuaca. Hasil pengujian tadi menyebutkan bahwa tingkat kesalahan paling minimum dengan rata-rata kesalahan sebesar 2,597% itu dimiliki oleh algoritma particle swarm optimization, sedangkan pada regresi linear berganda sebesar 2,675%. Lebih besar regresi linear berganda. Namun, perlu diketahui, perakiraan temperatur udara maksimum metode regresi linear berganda ini memberikan hasil rata-rata kesalahan yang lebih kecil, yaitu sekitar 4,911% dibandingkan jaringan serap tiruan sebesar 5,930%. Dan untuk lebih meyakinkan mengapa menggunakan metode ini, jadi sebelumnya telah dilakukan analisis regresi linear berganda digunakan dalam estimasi produktivitas padi di Kabupaten Demak, sehingga berangkat dari hal itu lebih menekankan saya untuk menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengestimasi hasil produksi di Kecamatan Sumber Pucung. Masuk pada bagian metode penelitian, ada 5 hal yang nantinya akan saya bahas step by stepnya. Yang pertama ada identifikasi variabel bebas dan terikat yang akan dimasukkan pada persamaan regresi linear bergandanya. Yang kedua ada analisis data menggunakan Minitab 19. Yang ketiga penentuan model regresi linear berganda. Setelah itu yang keempat ada evaluasi dan penarikan kesimpulan sebagai langkah kelima. Untuk langkah pertama, identifikasi variabel. Jadi di sini akan dilakukan identifikasi variabel mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat untuk artikel kali ini. Untuk tahap analisis data akan dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan bantuan software Minitab 19. Untuk uji asumsi klasik itu terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Saran untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya itu harus normal, sehingga akan dilakukan uji normalitas. Yang kedua, berdistribusi
Yang kedua, model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi multikolinearitas atau keadaan di mana antar variabel bebasnya itu terjadi kombinasi linear. Setelah itu tidak terjadi heteroskedastisitas ataupun diharapkan akan terjadi homoskedastisitas, dan diharapkan tidak terjadi autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis, setelah semua syarat yang diteliti tadi sudah terpenuhi uji-ujinya, maka langkah selanjutnya adalah diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, yaitu dengan melakukan uji simultan atau uji F dan uji signifikansi atau uji T. Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya, atau faktor-faktor luas panen, curah hujan, entah itu luas faktor-faktor variabel-variabel bebasnya itu berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap hasil produksi atau variabel terikatnya. Dan untuk uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang ketiga ada penentuan model regresi linear berganda. Nantinya kita akan dibantu oleh software Minitab untuk menentukan koefisien atau parameter-parameter regresi. Setelah itu, kebaikan model regresi dapat diukur dari nilai koefisiensi determinasi, koefisien determinasi atau R-square. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, maka dapat dikatakan berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya model yang digunakan itu fitted ataupun sesuai untuk menjelaskan variabel terikatnya. Yang keempat ada evaluasi. Akan dilakukan evaluasi untuk menghitung nilai rata-rata kesalahan relatif ataupun error. Dan yang kelima ada penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis dari tahap awal sampai akhir akan ditarik suatu kesimpulan. Oke, untuk tahap hasil dan pembahasan yang pertama adalah identifikasi variabel. Jadi, data yang kita gunakan itu data selama 2 tahun, dari tahun 2020 sampai 2021, berjumlah 24 data. Yang mana kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik seperti ini. Itu untuk gabah kering giling. Dan penentuan variabel bebas dan terikatnya seperti ini. Variabel terikatnya itu adalah produksi padi. Jadi kita akan mengestimasi produksi padi. Variabel bebasnya itu adalah luas panen, curah hujan, dan suhu udara. Sebenarnya ada satu variabel lagi, yaitu penyinaran matahari yang sebelumnya saya masukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda. Namun pada tahap kali ini tidak saya masukkan karena ketika saya masukkan itu menghasilkan p-value yang lebih dari 0,05, di mana hal itu tidak diperkenankan. Nanti akan saya beritahukan di Minitab. Untuk analisis datanya, yang pertama adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Kita akan lihat di Minitab. Untuk uji normalitasnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software Minitab. Itu pertama kita lakukan start regression, fit regression model. Nah, variabel Y-nya itu adalah produksi, jenis gabah kering giling, variabel bebasnya luas panen, curah hujan, suhu udara. Kita lakukan, modelnya sudah sesuai, optionnya sudah sesuai, codingnya sudah sesuai, stepwise-nya kita nonkan karena kita tidak akan melakukan multikolinearitas untuk mencegah multiko. Grafnya sudah kita contreng semua. Begitu juga dengan resultnya, storage-nya juga kita contreng semua. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi,
Yang pertama, tidak ada kasus multico di mana nilai VEF-nya itu kurang dari 10, bahkan kurang dari 5. Setelah itu, p-value-nya juga semuanya kurang dari 0,05, di mana dia menolak H0, menerima asumsi, dan untuk probability plot normalnya itu dia untuk yang produksi gabah kering giling itu normal ya, karena dia mengikuti satu garis. Begitu juga dengan yang luas panen, titik-titiknya itu mengikuti satu garis merah. Curah hujan juga seperti itu. Begitu juga dengan suhu udara. Juga berarti semuanya berdistribusi normal. Oh iya, sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tadi saya singgung sedikit ada variabel penyinaran matahari, namun tidak saya masukkan ke dalam artikel ini karena ketika diuji variabelnya itu kita lihat seperti start regression, fit regression model. Nah, variabel Y-nya produksi, variabel X-nya luas panen, curah hujan, suhu udara, ditambah satu lagi ada penyinaran matahari. Satuannya persen, oke. Nah, bisa dilihat, kita fokus pada p-value. P-value daripada penyinaran mataharinya itu adalah 0,396. Di mana hal itu tidak diperbolehkan. Ketika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia menerima H0. Jadi menolak asumsi. Sehingga kenapa saya bilang di awal tadi, variabel penyinaran matahari itu tidak dimasukkan ke dalam artikel ini. Itu untuk uji normalitas dari semua variabel. Untuk uji yang kedua, itu adalah uji multikolinearitas. Jadi perlu diketahui multikolinearitas adalah keadaan di mana ada kombinasi linear ataupun hubungan di antara variabel-variabel bebasnya. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang variabel yang mempengaruhi produksi. Itu ada luas panen, curah hujan, suhu udara. Nah, multikolinearitas itu terjadi ketika ada hubungan di antara luas panen, curah hujan, dan suhu udara. Entah dia berupa kelipatan, penjumlahan, pengurangan, intinya ada kombinasi linear. Ada korelasi lagi gitu. Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi di Minitab itu, kita fokus pada nilai VEF. Dimana kalau misalkan terjadi multico, itu nilainya lebih dari 5, bahkan lebih dari 10. Kalau misalkan tidak terjadi multico itu kurang dari 5. Kita lihat di Minitab. Untuk uji multikolinearitas, ini hasil yang telah kita dapatkan. Untuk pengaruh luas panen, curah hujan, dan suhu udara terhadap produksi, di mana nilai VEF-nya itu masing-masing 1,02 untuk luas panen, 1,29 untuk curah hujan, dan 1,28 untuk suhu udara. Di mana ketiga nilai variabel ini, VEF-nya itu kurang dari 10, bahkan kurang dari 5, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Jadi, kita lihat pada menu Minitab, itu didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk hasil uji heteroskedastisitas variabel luas panen, curah hujan, dan suhu udara terhadap variabel produksi, di mana dari hasil Minitab tadi terlihat bahwa kita bisa melihat titik residual dan fitted value-nya itu menyebar secara merata di atas dan di bawah sumbu 0, serta tidak membentuk sebuah pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau terjadi gejala homoskedastisitas. Untuk uji yang keempat ada uji autokorelasi, kita menggunakan uji Durbin-Watson.
Menggunakan Minitab 19, kita bisa lihat uji Durbin-Watson-nya pada Minitab. Persamaan Durbin-Watson-nya itu ada seperti ini, 1,32551. Sehingga karena nilainya 1,32551, di mana itu lebih dari 1 dan kurang dari 3, maka tidak terjadi autokorelasi. Untuk yang keempat ada pengujian hipotesis. Didapatkan uji simultan uji F dari Minitab itu seperti ini. Kalau misalkan di Minitab itu di bagian analysis of variance ya, itu adalah ini ya, kita fokus pada p-value-nya. Kita masukkan di Word ya, terlihat bahwa nilai daripada p-value dari regression, luas panen, curah hujan, suhu udara itu semuanya kurang dari nilai-nilainya itu p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya persamaan regresi yang kita dapatkan itu signifikan atau bisa digeneralisir pada seluruh populasi. Selanjutnya, untuk melihat besarnya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel ini, kita bisa melihat pada bagian model summary untuk kolom RSQ. Pada Minitab itu di bagian model summary. Itu di bawah koefisien. Jadi ini model summary-nya, di mana kita fokus pada RSQ-nya. Kita masukkan di Word. Untuk nilai RSQ-nya ada 99,21% dan R-square adjust-nya 99,09%, di mana disimpulkan bahwa sebanyak 9,09% itu variasi pada hasil produksi bisa diprediksi secara bersama-sama berdasarkan luas panen, curah hujan, dan suhu udara. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk pengujian hipotesis yang kedua itu adalah uji T, di mana kita menggunakan tools Minitab, software Minitab. Untuk H0-nya adalah secara parsial tidak ada pengaruh signifikan variabel luas panen, curah hujan, dan suhu udara terhadap variabel produksi. Kalau misalkan H1-nya secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel luas panen, curah hujan, dan suhu udara terhadap variabel produksi. Kita fokus pada nilai T-tabel dan nilai p-value-nya. Jadi nilai T-tabel dengan derajat kebebasan 51 dan derajat kepercayaan 0,05 untuk uji dua sisi sehingga alfanya 0,05 adalah 2,00758, sehingga kita akan menganalisis satu persatu untuk variabel luas panen, curah hujan, dan suhu udara. Kita fokus pada T-value dan P-value-nya. Sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada untuk nilai T-value daripada masing-masing variabel, dan ini adalah untuk nilai P-value-nya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk variabel luas panen, nilai T-value-nya tadi adalah 49,96% dan P-value-nya 0,000, sehingga T-value itu lebih daripada T-tabel. 49,96 itu lebih dari 2,00758 dan P-value-nya tadi 0,000 itu kurang dari 0,05, artinya menolak H0, sehingga variabel luas panen ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi. Untuk variabel curah hujan, T-value-nya tadi minus 2,59 dan P-value-nya 0,018. Jadi nilai T-value-nya itu kurang daripada T-tabel dan P-value-nya juga kurang dari derajat kepercayaan atau 0,05. Jadi dia itu menolak H0, sehingga variabel curah hujan secara parsial berpengaruh terhadap variabel produksi. Untuk yang ketiga, variabel suhu udara, di mana nilai T-value-nya adalah 3,67 dan P-value-nya 0,002, di mana T-value lebih daripada T-tabel dan P-value itu kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak, dan variabel suhu udara secara parsial berpengaruh terhadap variabel produksi. Untuk tahap yang ketiga adalah penentuan model regresi linear berganda. Kalau misalkan di Minitab, itu di bagian paling awal.
di bagian ini persamaan regresi linear berganda. Dari sini kita pindahkan ke Word supaya lebih enak. Nah, didapatkan seperti ini. Untuk persamaan pada gambar, nilai koefisien variabel luas panen itu positif sebesar 5,466. Sehingga jika kita asumsikan diabaikan variabel bebas lainnya dan kita hanya fokus pada variabel luas panen, jika ada peningkatan sebesar 1%, maka dapat mempengaruhi peningkatan jumlah produksi sebesar 5,466. Untuk variabel curah hujan itu sebesar minus 0,00273. Sehingga jika kita mengabaikan variabel lain, kita hanya fokus pada variabel curah hujan, peningkatan sebesar 1% dari persamaan tadi itu akan mempengaruhi penurunan jumlah produksi sebesar 0,00273. Dan untuk nilai koefisien pada variabel suhu udara itu bernilai positif sebesar 1,074, di mana jika kita mengabaikan variabel lain dan hanya fokus pada variabel suhu udara, setiap peningkatan 1% di persamaan itu akan mempengaruhi peningkatan jumlah produksi sebesar 1,074. Untuk R-square-nya tadi sudah saya singgung sedikit, nilainya adalah 99,21%. Kita bisa lihat di Minitab. Untuk bagian model summary, R-square-nya 99,21%. Bisa kita tarik kesimpulan, sebesar 99,21% itu faktor-faktornya dipengaruhi oleh luas panen, curah hujan, dan suhu udara. Sedangkan sisanya sebesar 0,79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh artikel ini. Untuk bagian selanjutnya ada evaluasi dan penarikan kesimpulan. Untuk evaluasinya, jadi kita akan memperhitungkan kesalahan relatif dari estimasi yang sudah kita dapatkan. Jadi persamaan regresinya itu adalah minus 24,92. Teman-teman bisa lihat di sini. Persamaan regresi daripada Minitab ini tadi, kita pindahkan ke Word menjadi seperti ini. Minus 24,92 ditambah 5,466 luas panen dikurangi 0,00273 curah hujan ditambah 1,074 suhu udara. Dimana jika kita memasukkan variabel luas panen, curah hujan, dan suhu udara ke dalam persamaan ini akan didapatkan hasil seperti ini. Produksinya seperti ini dan hasil estimasinya seperti ini. Untuk kesalahan relatifnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini selama dari 2020 sampai 2021. Nah, berdasarkan tabel, rata-rata kesalahan relatif regresinya itu adalah 0,173505 dibagi 24. Karena kita punya 24 data, dapatnya sekitar 0,00722975 atau 0,7229375%. Kesalahan relatifnya itu cukup kecil ya. Maka model ini sesuai untuk mendeskripsikan model yang terjadi. Untuk kesimpulannya, dari hasil Minitab tadi, didapatkan R-square itu adalah 99,21%. Sehingga sebesar 99,21% faktor-faktor produksi itu dipengaruhi oleh curah hujan, luas panen, dan suhu udara. Sedangkan variabel sisanya sebesar 0,79% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Dan untuk estimasi kesalahan relatif regresinya itu adalah sebesar 0,7229375% didapat dari, yaitu tadi hasil produksi diestimasi, setelah itu dicari kesalahan relatifnya. Didapatkanlah kesalahan relatif sebesar 0,7229735%. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai penggunaan analisis regresi linear berganda pada kasus estimasi produksi padi di Kecamatan Sumber Pucung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.